A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat Mubarak ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk kembali kepada kajian surat Al-Kahf. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas ayat ke-50 dan 51. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian kajian yang dirahmati Allah, mari kita mulai kajian kita dengan membaca ayat tersebut bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidzalimina badala. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, seperti minggu lalu kita akan membahas ayat tersebut satu persatu. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, sebelumnya kita akan membahas bagaimana hari kiamat tersebut bermula, kemudian bagaimana proses penghisaban. Dan seperti biasanya dalam Al-Quran, Allah SWT memulainya dengan kondisi orang-orang yang merugi dalam proses merugi atau yang gagal dalam ujiannya. Ya, nah Allah SWT seperti kita bahas minggu lalu menggunakan istilah mujrim atau criminals, ya, atau ya mujrim, ya mujrimin here, ya, the criminals. Ya, ini seharus membuat kita hati-hati karena dengan Allah SWT tidak menggunakan kata musyrikin, ya, atau orang-orang yang kafir, ya, tetapi mujrimin artinya lebih umum, ya, karena muslim pun, seorang muslim pun yang tidak menjalankan keislamannya atau yang tidak konsisten dalam keimanannya akan dikategorikan atau dapat dikategorikan sebagai mujrim, orang yang melakukan kesalahan, ya, di mata Allah, ya. Oleh karena itu harus membuat kita hati-hati, dan mereka disebutkan dalam ayat sebelumnya sangat kecewa, ya, melihat buku atau kitab atau perlakuan-perlakuan yang mereka lakukan di dunia ini, dan yang tidak terlewatkan baik yang kecil maupun yang besar, ya. Nah, di ayat sebelum satu poin lagi sebelum memulai ayat yang akan kita bahas hari ini, mengapa mereka sampai jatuh tersebut ke kesalahan tersebut, ya. Seperti kita ketahui bahwa manusia itu bisa pada level ahsani taqwim, kemudian bisa juga pada asfala safilin, ya. Jadi dengan diciptakannya atau diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita istilahnya suatu free will, ya, atau istilah lainnya mungkin yang lebih simpel adalah karena kita ada desire, ada keinginan, ya, kemudian juga ada ego. Kalau kita tidak bisa mengontrol kedua hal tersebut, kita akan turun ke level asfala safilin. Tetapi kalau kita bisa mengontrolnya, kita akan masuk ke level atau meningkat ke level ahsani taqwim, ya, bahkan di atas para malaikat. Karena malaikat tidak diberikan kedua hal tersebut. Kegiatan mereka senantiasa beribadah, tidak diberikan gangguan, dengan tidak seperti manusia yang diberikan keinginan, diberikan ego. Siapa yang bisa mengontrolnya akan naik ke tingkat ahsani taqim, yang tidak bisa mengontrolnya akan turun ke asfala safilin. Nah,
di sini beberapa atau yang dalam ayat tersebut, ayat yang kita bahas minggu lalu, maaf, disebutkan sebagai mujrim, mereka tidak dapat mengontrolnya. Dan Allah SWT pada ayat yang akan kita bahas kali ini menyebutkan mengapa mereka sampai jatuh ke level tersebut dengan mengikatkan pada kejadian antara iblis dan Sayyidina Adam, ya, atau yang layak disebut ayat ini ayat sujud, ya. Banyak ayat sujud ini disebutkan di beberapa tempat, ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama, ya, disebutkan di beberapa tempat, tetapi pelajarannya berbeda-beda, ya. Dalam surat Al-Kahf ini pelajarannya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bagaimana pada awalnya iblis yang gagal dalam ujiannya, ya. Di sini disebutkan wa idz qulna malaikatus judu li adama fasajadu illa iblis, ya. Allah qulna, ya, kepada malaikat untuk dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, ya. Dalam ini bukan sujud menyembah tetapi sujud menghormati, dan para malaikat bersujud kecuali iblis, ya. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, ya, kecuali iblis, mereka adalah berasal dari jin, ya. Fafasaqa, ya, mereka berontak, ya, kepada di sini kepada Tuhannya, ya. Kita sudah membahasnya minggu lalu, tidak perlu diulang kata Rob, ya. Kita melihat dalam ayat di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua kata, ya. Yang pertama kulna, ya, kami, tapi yang di akhirnya Rob, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita siapa yang pertama gagal, yaitu iblis. Itu poin pertama dari ayat ini, ya. Jangan mengikuti iblis, jangan mengikuti iblis yang gagal pada saat itu, ya. Yang kedua adalah juga yang disambung dalam potongan ayat berikutnya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu, ya. Afatattakhidunahu, apakah kamu akan mengikuti mereka, ya, wa dzurriyyatahu, dan anak-anaknya, ya, atau keturunannya sebagai aulia, sebagai penolong kamu, ya. Min duni, di samping aku, wahum lakum adu, padahal mereka musuh yang nyata kepadamu, ya. Wahum lakum adu, mereka musuhmu. Jadi di sini Allah SWT mengingatkan poin yang kedua kepada kita. Dulu para iblis ini menolak menyembah kepada kakek kita, ya, Adam alaihissalam, menolak dalam ini menyembah untuk menghormati Adam. Bagaimana mungkin kalau pada awalnya mereka menolak? Apakah pada saat ini mereka akan istilahnya baik kepada kita atau menolong kita? Jadi Allah SWT di sini berlogika. Coba pikirkan, dulu mereka menolak, dulu mereka merendahkan kakekmu Adam alaihissalam. Apakah mungkin sekarang mereka akan menolongmu? Ya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu. Mereka dalam ini sehingga iblis, ya, wazuriyatahu, dan keturunannya. Dan di sini juga menarik, ya, bahwa iblis ini berkembang, ya, artinya seperti manusia juga, mereka ada komunitasnya, ya, dan wazuriyatahu, keturunannya. Jadi mereka berkembang biak juga, ya, di sini para iblis, ya. Dan disebutkan dalam riwayatnya iblis ini masing-masing memiliki tugasnya, ya. Misalnya ada seorang sahabat dalam sholat tidak bisa khusyuk, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa sesungguhnya ada iblis bernama Hinzab yang selalu menggodamu dalam sholat, ya. Terus dalam hal lain, dalam hal pertengkaran dalam keluarga, dalam hal pertengkaran antar sesama masyarakat, sesama negara, pembunuhan dan lain sebagainya, ada iblis yang bertugas masing-masing. Ya, jadi kakeknya seperti kakek kita Adam, dan ini juga ada kakek iblis meminta para keturunannya untuk bertugas untuk mengganggu, ya, untuk menggoda manusia agar mereka
jauh dari agar mereka gagal dalam hari kiamat atau dalam hari hisab. Ya, di sini Allah SWT kembali poin pertama, wa'idh dalam hal ini potongan ayat pertama mengingatkan kita. Ingat siapa mereka, iblis yang selalu menggodamu. Mereka dulu menggoda, menolak untuk menghormati kakekmu, ya Adam alaihissalam. Mereka musuh bagimu, ya. Apakah kamu sekarang ingin menolong, ingin menjadi, apakah kamu sekarang akan menganggap mereka sebagai penolongmu? Ya, di sini disebutkan penutup ayat ini. Bi'sa lidzalimina badala. Ya, again, kembali ya, Allah SWT menggunakan kata zolim. Ya, zolim artinya orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini menempatkan Allah tidak pada tempatnya. Ya, seharusnya kita hanya mengharapkan pertolongan kepada Allah, tetapi dalam hal ini kita tergoda iblis. Ya, menganggap bahwa iblis atau sesuatu yang ditawarkan oleh iblis akan menolong kita. Ya, dalam hal ini bi'sa lidzalimina badala. Ya, itulah sesuatu pertukaran yang sangat jelek, ya, ya sangat jelek, ya. Ayat berikutnya, insya Allah kita baca sekarang. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Shadaqallahul azim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kembali menggunakan logika, mengajak kita untuk berpikir siapa sebenarnya iblis itu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka ini iblis ma asyhatuhum khalqas samawati wal ard. Ya, iblis ini Allah tidak menciptakan mereka untuk menyaksikan ya penciptaan langit dan bumi. Ya. Wala khalqa anfusihim. Bahkan mereka tidak menyaksikan penciptaan mereka sendiri. Jadi seseorang atau sesuatu makhluk yang tidak menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan juga mereka sendiri tidak menciptakan tidak menyaksikan bagaimana mereka diciptakan. Bagaimana mungkin mereka menjadi penolongmu, ya? Ya. Dalam hal ini disebutkan juga selanjutnya wa ma kuntu muttakhizal mudillina aduda, ya. Dan aku tidak akan menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Tidak mungkin, ya. Jadi Allah SWT dalam ini menggunakan retorik, ya. Apakah mungkin seseorang atau makhluk yang tidak menyaksikan ciptaan langit dan bumi, bahkan tidak mampu untuk menyaksikan, tidak diberikan kemampuan untuk menyaksikan mereka diciptakan menjadi penolong, mampu menjadi penolongmu. Dan akhirnya Allah SWT menegaskan, aku tidak akan menjadikan mereka ini sebagai penolongmu. Ya, tidak mungkin. Ya. Nah, demikian kedua ayat yang akan kita bahas hari ini. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan hanya dari Irfan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari sisi isi maupun penyampaian. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.